Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian, dan mudah-mudahan ketika Bapak diniatkan dengan niat yang ikhlas, karena Bapak Ibu lawan kata ikhlas itu adalah riya, dan riya ini merupakan cabang dari kesyirikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam hadis atau Al-Quran dijelaskan bahwa ketika seseorang syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, lanjut kemudian dia itu tidak sempat tertobati, keburu meninggal dunia, maka kata Allah, kami tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukannya? Padahal dosa-dosa yang lain meskipun besar itu ada kemungkinan Bapak Ibu diampuni. Namun bab yang ini sampai Allah pun murka. Nah, ternyata Bapak Ibu dijelaskan oleh para ulama kenapa syirik itu tidak diampuni, karena orang yang syirik itu lagi menghina Allah. Yang keduanya Bapak Ibu tidak dikasih Bapak Ibu yang namanya syirik awalnya. Bapak Ibu tidak dikasih, Pak. Bapak Ibu semuanya pun itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah ketika di buayan ibu. Ketika kita masih janin, Allah pun bertanya kepada kita semuanya, apakah saya Tuhan kamu? Maka si dede bayi ini semuanya menjawab bahwa bala syahidna, benar ya Allah, engkau itu Tuhan kami dan kami pun bersaksi. Nah, kenapa kata Allah kami tanyakan ini di sini? Dan aku kata Allah tidak mau mendengar ada alasan nanti di akhirat aku lengah terhadap hal tersebut. Duka ya Allah temut aimah, duka ya Allah aimah pernah ngomong gitu. Kata Allah tidak. Semuanya akan menjawab, ya Allah abi salah jalan. Nah, Bapak Ibu itu, meskipun Bapak Ibu ada orang yang bayi dilahirkan dari rahimnya orang kafir, tetap bayi tersebut fitrah bersih suci, semuanya bertauhid, nanti oleh orang tuanya fa'abawahu, maka kata Rasulullah, mau diberunkeun, mau dihidungkeun, mau dihejaukeun mah nanti tergantung orang tuanya. Berarti orang tua itu Bapak Ibu itu berpengaruh. Makanya alhamdulillah kita mah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslim. Jadi kita tuh tinggal istiqomah. Mereka mah sekarang itu lagi mencari lagi karena pernah log out bahasa nanti Pak. Udah masuk tiba-tiba keluar. Nah, ketika dia mau masuk lagi kada tahu heula passwordna. Sementara kita mah nggak pernah keluar. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ada suatu saat ada kajian, kemudian ada apapun itu menyuruh syahadat lagi, Bapak Ibu kangon-naon, da urang mah teu pernah keluar, kecuali Bapak Ibu sholat. Sholat mah kudu maca eta mah. Dan yang kedua adzan, Allahu Akbar, Allahu Somad. Parah hatinya. Allahu Akbar kan ya. Di sana kan ada kata asyhadu alla ilaha illallah. Di kita mah kalau nikah juga suka ada syahadatnya. Ya kan? Asyhadu alla ilaha, istighfar dulu baru asyhadu alla ilaha illallah. Padahal mah kita tuh sebetulnya kalau saya baca-baca mah itu tidak ada satupun syahadat mau sholat kecuali Bapak non muslim. Ya kan nggak ada, kan kita tiap hari juga membaca itu. Iya mau nikah tapi ya kalau kan kita misalnya di dalam sholat juga suka membaca. Nah, nikah itu Bapak Ibu ngapain harus syahadat kan? Tapi karena sudah memasyarakat ya, kalau kita diem teh masa atuh.
bisa jadi teh kawin terus sesalaman satu untuk kepotong oh ya dibayar kompan bekat ku tegangnya kami terima nikahnya anak bapak bernama ini dengan mas kawin dibayar kompan sebenarnya padahal dalam hadis mah itu aku menerimanya juga sudah beres lah ya. Bapak Ibu, ini di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan syirik pertama kali di dunia yaitu di zaman Nabi Nuh ya. Selesaikan ini Bapak Ibu, Wad, Suwa, Yagus, Yauk dan Nasar. Ini asal usulnya nama orang soleh. Nah Bapak Ibu hati-hati, ibadah itu Bapak Ibu jangan menggunakan rasa dulu tapi menggunakannya dalil dulu. Kalau rasa mendominasi daripada dalil kayak bahaya siga nama teh geus rasa Bu da siga nama lamun subuh teh 8 tambah push up ngeunaheun nya itu rasa Pak. Meskipun ibu seger subuh-subuhnya atau sedua cekap jadi sami dirasa benernya kieu teh eta Pak ya. Wad, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Orang ini salah nggak salah Bapak Ibu, ini orang soleh pokoknya. Namun nanti kecintaan yang berlebihan disebutnya gulu. Nah Bapak Ibu bisa ke guru saya ulang lagi, Bapak Ibu bisa ke guru? Bisa. Bapak Ibu kunaon tuh Rabu Bapak Ibu terhadap guru juga itu wah bahaya, melebihkan yang terlalu berlebihan, padahal guru itu kemungkinan ada yang keliru suatu saat. Maklumi, makanya sukanya Bapak Ibu kalau benar mutlak dari Allah, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, menunjukkan ketika kita berceramah juga ada yang salah itu hati-hati Pak. Termasuk Bapak Ibu mohon maaf ke Rasul juga sama Pak. Bapak Ibu pernah dengar Abdullah yang bapaknya mau meninggal dunia? Halo melong narar beda ya Bapak Ibu pernah dengar bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, ketika dia suatu saat mau sekarat, dia pernah berwasiat, nah kalau bapak meninggal dunia pengen kain kapannya punya Rasulullah, maka bajunya kan kain kapannya kan mintanya dari Rasulullah. Nah akhirnya apa, dibere jubahnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah cenah, papa aku kalau meninggal dunia kain kapannya pengen jadi jubahnya Rasulullah. Rasul mah Bu, nih dikasih nih, lihat coba Rasul. Tapi mohon maaf ya, jubahku ini tidak bisa menolong bapak kamu dari neraka. Teh jubah nu dipakai ku Rasul teu tenulungan. Ku mau jubah bapak mah, ya itu logikanya Pak. Jubah Rasul aja nggak bisa Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu punten bisanya di dia ulah sampai ke Bapak Ibu musyrik ya, jangan sampai musyrik Pak. Contoh yang banyak terjadi kemusyrikan itu Bapak Ibu, ketika seseorang mau meninggal dunia kan ngomong si iya mah cenah Ustad, saya mawat Ustad, emang kunaon gagaduhan Bapak Ibu uning nggak gagaduhan naon isim sanes Bapak Ibu mohon maaf, gagaduhan mah kelamin betul Bu, berarti selainnya gaduh teu geus beres Pak. Ustaz cenah imam mau asa mawat gagaduhan da kabeh oge gaduh. Nah Bapak Ibu maaf ya, di kita kan aya Ustaz ieu mah asa mawat loba di jero lagi aya sim A, sim B, sim C lah kali ya.
Iya mah kapungkur lagi pernah pakai susuk Ustad SMA ibu pun tanya jangankan susuk katel rabut aku malaikat namanya malaikat sinun ku susuk atuh emang kecil malaikat ya aw ya Allah punten ya Allah ieu marada keung manya malaikat sinun ku susuk jangan abu punten ya serap bapak punten kalau benar orang yang punya susuk itu susah meninggal dunia seharusnya dukun semawat mah atau aku mau produsen anggar maut Mama Loren itu gentus nami ada jadi Mama Lemon bapak ibu nggak ada bu hati-hati udah we iya macan maut emang acan maut beda can cuma kita selalu minta kepada Allah ya Allah ringankan kami ketika menghadapi sakaratul maut minta diringankan jangan dilama-lamakan jadi kemudian etatnya dilamakan ku Allah yang seharusnya menjag-jag kene ku Allah disakitkan terus pak di ganggayong eta yang minta kepada Allah jadi emang di ganggayong emang san maut nah kemarin Bapak Ibu ketika ada yang meninggal dunia maka rezekinya sempurna saya mah emang diberikan rezeki dah san beak terus tenggelan ku daun kelor anu gitu tuh Pak tenggelan terus tenggelan teu maot keneh wae ruas kabeh cokot deui cenah satangkal teungeul ku tangkalna tuh cenah maot teh nah ibu nah itu ya di kita tuh suka seperti itu emang can waktuna ya nah ibu yang dikena awal nah Bapak Ibu inti 5 orang ini tidak bersalah Bapak Ibu tapi nanti oleh setan dibuat rasa dibuat rasa dilukis awalnya Bapak Ibu capek ya orang anu nyembah ya capek Pak kenapa? Karena harus datang ke kuburan tiap hari datang ke kuburan nyembah datang ke kuburan jauh Bapak Ibu jauh dia berpuluh-puluh kilometer nyembah kadinya pulang lagi suatu saat pengen datang lagi jauh Pak maka setan masuk mau nggak saya permudah supaya kamu nggak sampai ke sini bawa ke rumah saya akan lukiskan dia itu dilukis Pak dibawa foto-fotonya dibuatkan patung biar kamu nggak kesini lagi udah di rumah aja dikir kan ujungnya tuh Bapak Ibu juga sama awalnya mah simpen di foto simpen di galeri lama kelamaan mah pengen dicetak sudah dicetak disimpan di dinding kerah di dinding awal mah cuma penghibur cuma pengingat lama kelamaan marati anak ibu incu ibu jadi masalahnya kenapa Bapak itu teh oh itu teh iya kieu engkena itulah panennya iblis enggak di generasi pertama tapi bisa di generasi keempat bisa ke generasi kelima dan tawawuheun Pak dan dibejaan ku kolotna bahwa ini teh bukan siapa-siapa hanya sebagai pengingat aja dulu teman Bapak anak kita mah nggak diterangin itu jadinya disembah nah iblis atau setan panennya di generasi berikutnya ya dia udah Bapak Ibu kemarin tuh makanya nitip Bapak Ibu kalau nanti suatu saat jadi MC kemudian jadi penceramah udah cukup ucapkan Rasulullah itu Rasulullah atau Nabiullah atau Muhammad Rasulullah terus itu beres udah makan ayat tambahan deui Nabi besar karunya nu lainna Nabi leutik atuh terus saya penasaran Bapak Ibu dulu kenapa muncul benar Pak waktu itu saya penasaran kenapa kalau menyebutkan Muhammad Nabi besar wainya ternyata saya baca-baca itu ada Bapak Ibu di pengaruh-pengaruh agama Yahudi yang masuk ke Islam salah satunya mereka sudah suka memilah-milah nabi-nabinya nah di mereka mah ternyata ada ini ada nabi bapak orang-orangnya ini ada nabi besar oh di sini adanya pengaruh ini masuklah ke Islam kita pun ikut-ikutan dak kata Rasul nanti di akhir zaman umat Islam itu akan mengikuti generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta seandainya mereka masuk aja ke lubang yang sangat kecil maka kita pun akan ikut ke sana malah di hadis yang lainnya seperti sepasang sandal jepit bakal identik kata Rasulullah seandainya ada orang Yahudi Nasrani membunuh ibunya orang ge aya nu kitu seandainya ada yang menggauli ibunya bakal aya di orang oge ya iya dia orang di agama Yahudi seperti di kita dia aya pemilihan dipilah-pilah Bapak Ibu di kita juga suka ada ya
pemilah-pilahan ustad kan nu di dieu mah aya ajengan di naik aya ustad naik deui aya naik deui aya naik deui aya. Bapak Ibu, sebetulnya ustad itu kalau di Arab itu guru besar Pak, profesor. Maka orang Mesir pas ke Indonesia keungun ubah profesor di Indonesia. Betul Pak, karena jadi pas orang Mesir, orang Arab ke Indonesia ketik ustad edan di Indonesia berubah profesor. Karena naon ditutup orang ngomong gelar ustad teh profesor, guru besar. Di kita mah loba ustadnya loba profesornya ada gitu Pak. Aya Syekh, aya Grand Syekh, itu kan ya. Nama aya kan Grand Syekh Al-Azhar itu kan itu. Kemudian ada juga tuh Nabi Samuel, atau yang di Quran ada kan, yang mereka bertanya kepada nabi mereka Samuel, tak dahareun Samuelkeun. Tenang. Nah, Yahya Zakaria sebenarnya di sini lupa nggak dimasukin satu lagi Yehezkiel. Nah, lamun Arab mah nyebutnya Hizkiel, lamun Barat nyebutnya Yehezkiel. Nu aya di Jalan Suropati jadi hotel. Itu sebetulnya Nabi Hizkiel. Nanti saya cerita lah ya kapan-kapan. Tuh, ini kemarin udah macam-macam gulu teh kecintaan berlebihan, kultus teh atuh melebihkan sesuatu yang seharusnya segini dor ditaikan berlebihan, namanya gulu ya. Nah, gulu itu ada 3, ada kemarin udah ada yang berlebih-lebihan dalam memuji orang soleh ya. Ustaz malamulahnya katar Quran 45 juz gabah wae 20 Pak itu. Kemudian tabaruk ngalap berkah. Bapak Ibu kalau ngalap berkah cuma ke ustad atau turun ke ilmu ustad ke abi ya sok atuh baca Quranan ieu sok ieu baca hadis itu ngalap berkah, salaman berkumpul keberkahan turun emang bener. Tapi ngalap berkah yang dimaksud di sini mah iya Bu, kamu baheula mah Pak selain ngalap berkah deui kepoh baheula mah cuma ngalaman kepoh Pak, main bola kemudian datang ke dukun, ciduhan ke dukun ya minum insya Allah kabeh pemain bola lah liur atau udah kucidu. Tapi pada udah percaya deh bola di kepol di hak ya. Tapi dahnya kan seorang ibu yang akal apa hirang akal mau di kumah gitu percaya Bapak nu maot. Ayo Bapak Ibu, kemarin ada yang itu yang saya kajian sampai mau nikah Pak bebeja heula ka kuburan. Mama abi teh nikah dama. Ya mudah-mudahan Mama ridho. Ngajawab tuh cek kumaha gitu. Bapak aya cung anu pernah ngalaman mau nikah ka kuburan heula. Bu aya pelaku kabeh. Ayo gitu. Eta ya. Pas mau nikah teh cenah juga tuh cenah ziarah heula terus merenung. Bapak Ibu, namun merenung orang tuh mengingat kematian mah jadi masalah. Bapak Ibu mah beja. Iya jujur cung nu pernah kitu. Iya lamun ngabohong di masjid 2 kali dosana ya. Aya nu pernah beja? Pernah ya? Aya kan Mama Ridwan atumanya abi mau nikah jeung si ieu teh tengah jawab henteu saya teh mah kaluit pinjol kadeh. Lamun ngajawab gitu kumaha teu soak mama kan udah tos we Bapak Ibu bade ziarah mangga terus angke pamuna deket ke saum semuanya arangkat nyekar. Bapak Ibu boleh hari ini besok sore penting gawe Bu masuk dewe atuh. Bu lamun ka makamna tapi enggak
Mereka mah beranggapan arwah itu lagi turun ke dunia minta disenangkan. Orang Sunda itu ingin menyenangkan arwah yang turun. Nah, menyenangkan bahasa Sundana ngaruah-ruah arwah, disingkat we jadi rawah. Ngaruah-ruah arwah. Da orang Sunda mah bodoh apa suka rubah bulan. Muharram, Sopar, mulud, silih dengkek atuh apa? Apa gitu tuh? Hapit, silih hapit anu gitu tuh. Silih dengkek gitu lagi. Orang Sunda mah bodor ya. Bodor. Senal, jadi senal. Senok, utang, jadi poho tuh. Bodor orang Sunda mah ya. Tuh lanjut ya. Kemudian ditakdirkan si tabaruk ini tidak syirik ya ke sini. Ditakdirkan teka dia ge udah we lama kelamaan mah kadieu gitu kan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi duduk kemudian Bapak Ibu orang mah pengen dapat berkah ti ustadna, boleh duduk? Boleh ngariung Ustad, hayang aya wejangan atuh Ustad lah, Ustad langsung pulang wae nya kumaha atuh. Ustad doakeun atuh abi teh istiqomah berkah turun teh. Barokah ngadoa ya Allah, mudah-mudahan mereka para istiqomah itu cukup sakitu Pak. Itu resepnya ngobrol jeung Ustad mah barokah tuh, barokah. Bare cuma kitu hungkul. Abi ka pohon cai teu ka bawa diinum kabeh. Da eta. Ya, kemudian membuat gambar atau patung orang soleh, ayo gitu, ayonya dibuatkan patung-patung di jalan, ayo dibuatkan patung-patung karena hormat, ayo gitu. Ini kejadiannya zaman siapa? Zaman Rasulullah ketika Ummu Habibah itu Bapak Ibu istri Rasul naminah Romlah, tapi lain-lain lagu dulu sumbang, hati-hati. Romlah Pak, julukannya Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah ini Bapak Ibu kemudian ke Habasah, masuklah ke gereja Pak. Pas masuk ke gereja banyak patung, maka pas pulang Ummu Habibah berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku melewati gereja, ternyata di dalamnya banyak patung-patung. Lihat pajalan Rasul. Nah itulah mereka ketika mereka punya orang soleh dan mereka pada meninggal dunia, maka mereka pun membuat patung. Dan Rasulullah bersabda, itulah seburuk-buruknya makhluk. Nggak percaya buka, gua sok, ayo sok Bapak buka ChatGPT-nya atau Bapak Google buka metanya, sok umpara deui gamanya, buka apa Bapak ketika ada orang soleh di mereka gimana dibuatkan patung, cek dalilnya, seburuk-buruknya makhluk yang membuat patung, sok aya itu. Dan kata Rasulullah, nanti dia diharap kata Allah isi oleh kalian ruhnya. Marah Pak Allahnya tuh, diorang kan dibuatkan patung, semuanya patung. Sok sieun ibu aya melawan karuman aya patung teh. Bisi kita kalau wow gitu. Ya. Nah, iya. Gitu. Tuh atasnya kemari kita akan loncat aja, udah beres. Nih, Bapak Ibu. Patung musyrik kedua, ternyata Bapak Ibu ini musyrik tidak selesai, Pak. Ketika di kaum Nuh itu Allah musnahkan semua kecuali Bapak Ibu yang ada di perahu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini itu sebetulnya orang soleh iya teh. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini itu sebetulnya keturunan orang soleh Pak. Karena orang-orang yang durhaka di zaman Nabi Nuh itu sedang dimusnahkan. Bapak Ibu yang ada di perahu. Makanya nenek moyang tuh orang lain nelayan Bu kita mah. Nenek moyangku seorang nabi Pak, lain pelaut. Nah Bapak Ibu yang ada di perahu Pak, orang soleh gitu, yang diperkirakan 80 orang gitu Pak, ini keturunannya semuanya.
dan karena memarusik dan yang membangkang oleh Allah dimusnahkan, diazab sadayana, tersisa yang di perahu beranak pinak. Ternyata setelah beranak pinak berkembang kembali tetap kejadian dua musyrik. Dan ini baru sesuai dengan Quran. Tatkala mereka ketika mereka berdoa di tengah laut, ya Allah, sieun ya Allah, dia berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas. Tatkala Allah selamatkan, maka ketika dia lagi ke pinggir pantai, dia kembali lagi mempersekutukan aku. Bapak Ibu lamun keur ngadoa, Bapak Ibu mau musyrik, Pak. Bapak sok di tengah laut, ombak kieu, Pak. Bapak ngadoa kumaha? Bapak bakal manggil Nyerok Kidul mah? Moal, Pak. Ya Allah, tuh panggil lagi, ya Allah. Pas Bapak ke pinggir pantai lagi, ketika lauknya atau ikannya pengen banyak, sesajian lagi, Pak. Aya kan sesajian lagi, nih. Coba Bapak Ibu puntennya dalamun abi mah jadi nu kitu, Pak. Abi mah ngamukna. Kemudian tiba heula udah bere hulu atuh dah. Apaan, Pak? Huluna dibikeun ka tengah laut. Daging bikin ke masyarakat, ayo protes tiba heula aing ada cerotan istirahat tiba heula. Iya kan seharusnya sekali-kali mah dagingna hayang naon? Hayang sirloin. Jeung tenderloin atau yang ngajaran wagyu. Itu Pak logika aja. Potongkeun sirah nabikeun ka laut, dagingna ke masyarakatkeun. Harusnya memprotes tiba heula sirah wae. Bapak Ibu ini ka dukun tiba heula kopi jeung udud cek dukun aing geus hasarena ku kopi wae ku sprite atau soal menyerang itu. Bapak Ibu datak wae tawa ge geus nyambung, Pak. Ya dulu saya pernah Bapak Ibu mengajak kan datang Pak Bapak, cenah antur yuk. Kemana, Pak? Pokoknya orang ulin we. Datang abi teh curiga kemana itu, ayolah pokoknya ulin naik motor, Bu. Pas naik motor ternyata bener ka imah dukun. Pas ka rumah dukun, Bapak Ibu sabetina sabeda ieu mah rumah teh dukun juga namanya. Terus kayak salik Pak. Pas salik teh ngaleut. Nah, abi teh pan teu ngaleut, mung sadar beda. Nah, pas udah ngaleut ai teh aya naon atuh. Ai mah teh aya naon gitu. Tak ieu aya naon mah. Kumaha Mbah si Neng teh liar wae. Hese we tunduk. Oh nya atuh. Ju atuh urang ka dapur. Milu abi milu. Eta ngerik taneuh. Ieu masukkeun kana toples obat. Aya anu kana toples atuh. Anu plastik obat. Nah, asupkeun ka dinya, asup. Mbah kudu kumakeun, asupkeun anu jus. Kayak kasih Neng lawan meuli jus campurkeun nya eta. Cok insyaallah mencret. Ya pasti lineuk atuh kan mencret lulus antar ka dokter da mencret atunya pasti lineuk atuh, Pak. Ningali, Pak. Akhirna kumaha? Mohon maaf, terjadi, Pak. Terjadi. Da tuh teu apalin eta ge saha atuh. Geus Bapak Ibu, cinta itu buta tuh, Bu. Mohon maaf, teu. Ongko buta mah nya apal mobil jeung motor. Cinta itu buta, tapi cinta itu apalun anu mau motor jeung berarti buta tuh, Bu. Ini harus beres ya. Cinta itu dari mata eta katipu ku lagu teh. Mohon maaf Pak, penelitian teh gitu. Dia penelitian mah cinta itu dari mata naik kana otak. Bapak Ibu silahkan buka literaturnya. Bapak Ibu tanyakan ke para ahli, benar nggak cinta itu datangnya dari mata naik karena otak itu gerak? Naik karena otak. Enggak karena otak, liur sirah. Ya, terus lanjut Bu. Lihat ulah di Nabi Nuh saya sadayana. Ternyata ketika generasi berlalu masuk ke kaum Ad. Di kaum Ad teh nih. Somud aya nyebutkan Somad aya ya. Somud, Soda dan Al-Hada.
Bapak Ibu, sebetulnya itu mah hanya pengulangan, Pak. Dasami tuh, kaum Ad berkata, "Hei Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan." Tuh, tetap musyrik deui, Pak. Kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Nah, saya coba-coba Pak cari literatur. Ini saya ambil dari rujukannya Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Nah, Bapak boleh kok dicek tuh. Tuh. Ini yang dilakukan ya Ibnu Katsir, Pak. Ibnu Katsir tuh, saya nanya dulu ke Ibu, Ari Ibnu Katsir teh ahli sejarah atau ahli Quran, Bu? Ahli Quran atau ahli sejarah? Ahli hadis ya. Makanya nerjemahkan Quran lagi ku hadis. Maka Ibu sok baca geura. Ibnu Katsir mah Pak naon nerangkeun ieu pasti latar belakangna hadis ini. Maka ketika Ibnu Katsir nerangkeun Al-Fatihah, Ibnu Katsir mah tengah bedah al itu apa artinya, hamdun itu apa artinya. Tapi Ibnu Katsir mah ketika nerjemahkan Al-Fatihah karena salat. Karena hukum jika sholat, bahwa tesah sholat apabila tidak membaca Fatihah jadi kadinya, Pak. Wios dah namina ge penapis dia kan. Jadi dia mengambil sudut yang mana kan itu. Kalau Ibu Al-Marogi mengambil sudut al di sana apa artinya, hamdun di sana apa artinya, lillah di sana apa artinya, dipedah Pak eta. Termasuk siratal ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Hidayah itu ada berapa? Ada hidayah ini, ada hidayah ini, ada hidayah ini, dibedah Pak oleh oleh Al-Marogi. Bagus Pak, jadi kayak ilmu nanti pasti buka tuh, ya Allah, hasanah luar biasa. Gaduh teh. Untuk biasa naon selanjutnya ya. Ya, atau sudah kumadai pemasakan tuh Bapak Ibu ya. Patung-patung itu disembah sebagai Tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dapat memberikan kebahagiaan, memberikan kebaikan dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian dan segala musibah. Kenikmatan hidup yang mereka terima dianggap sebagai karunia dari berhala tersebut. Tuh, tanah yang subur juga dan menghasilkan hasil tanaman yang melimpah ruah, itu semuanya berasal dari tapi ketika kita menjauh dari mereka, maka akan timbul kekeringan dan kerusakan. Gitu ngomong nate Pak. Tuh, kemudian Bapak Ibu kuawal musnahkan tuh Bu. Musnahkan. Bapak Ibu tanya dulu mah Po macam-macam udah. Kaum Ad brug, hancur. Datang orang-orang solehnya. Ya jadi mah yang soleh masih hidup diganti kaum Samud. Makanya Pak di Quran Samud itu disebutnya Ad generasi 2. Selang lagi di Bapak di sejarah Ad itu disebutnya Samud itu disebutnya Ad generasi 2. Nah, ternyata Bapak Ibu ketika di generasi ketiga tuh berhala ketiga itu tuh sebagian keturunan Ad yang beriman di Hadramaut. Nah, kemudian ada yang berpindah menuju bagian utara Jazirah Arab. Kemudian menurut keterangan ini saya ambil dari Ibnu Umar tuh, bahwa Ibnu Katsir juga sama, bahwa daerah tempat tinggal mereka disebut Al-Hijr, tempat bebatuan Pak. Nah, engke di mana letaknya? Letaknya itu di kota Al-Ula itu ayeuna. Nah, sekitar 300 km sebelah utara kota Madinah. Nah, anak keturunan kaum Ad di Hijr inilah yang disebut kaum Samud. Nah, itu nanti disebut juga kaum Ad generasi. Nah, ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir juz ketiga halaman 439. Pasti coba nanti dicek, oh iya benar ayat tuh. Sedangkan kaum Ad sebelumnya disebut Al-Quran sebagai kaum Ad pertama, generasi awal. Ini ada di Al-Quran surat An-Najm 50. Nah, lihat Bu, ternyata kaum Samud juga sama Ibu tuh penyembah berhala. Ari dok berhala sami nu ieu mah tadi Somud hara aya nu kitu. Aya ge tadi Somad, Soda dan Al-Hada itu sami Bu. Tapi di dieu mah Bapak Ibu mohon maaf ada perlawanan ke Nabi Solehnya. Bu, ari Nabi Soleh
pinter tuh. Oke, siap, saya nanya dulu bentar. Bu, aya Nabi Soleh tileletik, tikeletik. Itu si kaumna apaleun teu Nabi Soleh pinter? Tahun, Ibu. Tahun. Malah bukan Nabi Soleh apa? Ya si jeniusnya, gitu bahasa kurang lah. Ih, pinternya, kata kaumnya, aku akan jadikan dia tuh pemimpin. Awalnya gitu, Pak. Dipupujukeun lah susu nama, Pak. Ternyata geus gede jadi ngalawan kamanehna gitu teh. Soleh kamu teh, nah jadi kieu nyerang ke kami. Dah kami utusan Allah. Apa kata kaumnya, sok atuh buktikeun kalau kamu benar-benar seorang nabi jeung rasul teh naon atuh. Maka sok kamu emang punya mujizat, punya apa, sok tuh itu batu sok keluarkan sesuatu nya. Maka dengan izin Allah batu ditako tuh, maka keluar ontana onta betina gobodogon. Kemudian terus gitu kata Nabi Soleh pepejehnya, iya jangan engkau bunuh, biarkan onta ini berada di muka bumi. Kalau dia biarkan, tapi silahkan nikmati oleh kalian hasilnya. Iya onta bu ngomong minum, maka bapak minum gitu juga ontanya. Tapi saha onta gitu ya. Itu iya saya enakan kayak kak apa kada tersebut wanya ponok tuh ya, ponok ini tuh. Nah Bapak Ibu, kemudian suatu saat si onta itu anak pinak, tetapnya lihat Nabi Soleh tepa bager da tetap anu tersepen Pak. Maka di sana itu ada orang yang bernama si Unaidah. Si Unaidah ini kemudian dia punya anak, ya, kemudian gelis anak teh. Dan suatu saat ayah anak haram bernama Kidar bin Salif. Nah, si Kidar bin Salif ini itu diperintahkan Pak oleh seorang sok bisa te cenah. Maka di sana kata Quran ada 9 orang yang merusak. 9 orang yang merusak saya di orangnya 9 naon bapak lah katanya di orangnya Pak 9 orang yang merusak. Maka kata si orang ini, kalau kamu bisa membunuh onta Nabi Soleh, aku akan berikan anakku yang cantik. Mana kalian kan tuh gulis. Makanya ayah eksekutorna Kidar bin Salib 2 orang Pak. Kemudian ayah yang 7-nya dia berjaga-jaga semuanya gini. Nah, di sejarah tepat cenah aya nyarioskeun tepat di hari Rabu. Onta Nabi Soleh lagi berjalan ke permukaan bumi di pusat kota. Pagi-pagi Pak disikat kakinya ku si Kidar. Pang, akhirnya si unta itu jatuh. Pas jatuh itu dia langsung dihantam dan si Unaidah ini membawa anaknya. Anak kamu buat kamu, wah begitu semangat Pak, dihancurkan gitu, dihabisi. Si anak-anaknya kabur melenguh ke pegunungan di sana, gitulah. Terus kupingin ku Nabi Soleh, aduh celaka, onta dibunuh. Maka Nabi Soleh datang ke pusat kota dan berkata, celaka kamu, tunggu aja. Apa kata kaumnya? Sok kadeken. Maka kata Nabi Soleh, silahkan bersenang-senang 3 hari. Gitu aja pernah Quran, silahkan bersenang-senang 3 hari. Apa kata kaumnya? Sok mana? Tungguan Pak. Hari pertama wajahnya itu berubah menguning, dia aman-aman aja, nggak sadar wajah harus berubah. Hari kedua berubah menjadi merah wajahnya teh, nukatilu hitam. Pas ke hitam gitu, besoknya datang Pak guntur dan gempa dan keluar semuanya seperti dia itu korma yang diambil si kina, kita hancur Pak, sadayana diputar Pak. Tuh lihat, musyrik mah hancur. Kaum Samud sami. Kemudian apa Ibu? Tuh. Mereka membunuh unta, udah tadi kan? Bersukacitalah kalian di rumahmu selama itu ayat Al-Quran apa? Kartos udah siap ya. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Bapak Ibu umat,
kapungkur ente soke pan kaum Nabi Ibrahim teh penyembah naon Pak? Berhala kan? Berhala naon? Itu penyembah matahari. Tuh, kisah berhala yang disembah selanjutnya kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi, mulailah beliau berdakwah kepada kaumnya di kota Babil yang sekarang jadi salah satu kota bersejarah di Irak. Saat itu beliau menjadi seorang muslim. Oleh karenanya selain dimusuhi oleh ayahnya sendiri, beliau juga dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian ketika beliau diusir, Nabi Ibrahim itu pindah kemana Bu? Ke Haran. Nanti Haran ke Syria. Mohon maaf, dari Haran nanti ke Mesir dulu. Nah setelah ke Mesir baru ke Palestina. Setelah Palestina baru ke Mekah. Balik dari ke Palestina, mawat di Palestina. Gitu Pak cerita nanti. Nah, lihat Bu. Ternyata Nabi Ibrahim mendapati dua kaum yang berbeda, yang tetap sama-sama melakukan kesyirikan dengan model yang berbeda. Kaum Nabi Ibrahim di Babil itu penyembah patung-patung makhluk bumi. Sementara ternyata di Turki mah penyembah teh benda-benda langit. Seperti ada yang menyembah bintang, bulan dan matahari. Bapak Ibu pernah dengar Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Mohon maaf Pak, ternyata itu teh keliru. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bukan Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim teh lagi mengajari ke umatnya teh mencari Tuhan. Ketika Bapak Ibu si umatnya teh cenah ini Tuhan aku ya gitu. Matahari wah gedenya, kenapa pas malam cenah redup? Aku mah nggak suka. Di masyarakat mah Ibrahim kan, mohon maaf Bapak baca aja tafsirnya. Ternyata pas dibaca tafsir, ih gering keliru kita teh selama ini. Jadi Ibrahim tidak pernah musyrik Bapak Ibu. Hati-hati Pak. Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik. Nabi Ibrahim dengan Allah. Pak, Nabi mah sudah terjamin dari itu. Justru yang mencari Tuhan mah umatnya. Ibrahim dijawab Allah itu atau Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Menyai matahari putih bengit. Bulan cenah ieu lebih terang. Lah, itu suka nanti ayat. Nggak ada gitu, Tuhan selalu ada tuh ya. Nah Bapak Ibu, ini saat itu Ibrahim menghadapi tiga kelompok penyembah berhala. Kelompok penyembah berhala itu menurut Ahmad Bahjat sama Pak Yatipa pengarang buku kisah-kisah Nabi. Yang pertama adalah penyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kemudian yang keduanya penyembah benda-benda langit. Dan yang ketiganya penyembah raja-raja adanya. Pak Namrud dan nanti mengaku jadi Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang saya temukan di dalam sejarah. Ternyata berhala di zaman Nabi Ibrahim itu yang pertama Marduk, berhalanya tuh. Yang kedua Nabu, yang ketiga Sin, yang keempat Syamas, yang kelima Ihtar. Nah siapa Bapak Ibu Marduk ini? Saya bacakan. Pada zaman kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Namrud. Bu, apa arti Namrud? Ada yang menyebutkan nama Namrud itu artinya membangkang atau murtad. Ada bukunya tuh, baru beli bukunya. Ya, bukunya Namrud tuh saya punya, beli bukunya pasti. Oh iya si Namrud itu Namrud itu sampai dibuat sebuah kota ya, Namrud yang menganut politeisme banyak Tuhan dan disembolkan dengan banyaknya berhala-berhala untuk disembah. Berhala yang paling terkenal yang disembah oleh bangsa Kaldanium itu sebuah kota di Babilonia. Maka zaman tersebut adalah Marduk dan dianggap dan Nabu itu dianggap sebagai anaknya Marduk. Jadi si Nabu iya teh berhala itu terletak di Gunung Namrud. Ayah Bu di Irak kayak ya ini. Kemudian ada pula berhala Tuhan yang mereka anggap penting, Sin, dewa bulan. Engke berubah ke Tasikmalaya jadi Nini Anteh. Saya nuai. Bapak Ibu sok aya naon kieu? Bapak Ibu ningali caang bulan 14 tuh Nini Anteh keur naon? Keur nyulam.
nyulamna tamate henteu kunaon karena diganggu ku ucing anu gitu teh. Cung anu pernah dengar cerita itu eta berarti kolot hirup teh. Bapak pernah dengar Bapak Ibu sini anteh awalna itu dewa obat ini Bapak Ibu kemudian dia bermaksiat ka dewa lainnya, akhirnya dia dikutuk simpen di bulan dan ditemani seorang kucing kenyulam maka itu gue mata ini anteh beres-beres. Betul itu di agama Cina gitu, itu legendanya gitu, saya baca bukunya Pak. Jadi ayo namanya legenda itu adalah pesan wadul Pak. Tapi lagi itu keyakinan itu namanya dewa payan namanya Pak. Dewa payan, dewa obat disimpan di itu. Kangke berubah nama ke Sunda jadi ini anteh. Oh kalau di kolot nah uringnya lamun ningali bulan caang. Ih cenah ini anteh. Padahal ini anteh mah lain di luhur tuh dia Dewi Sartika. Ya. Nah, yuk lanjut teman. Tuhan mereka itu digambarkan sebagai seorang manusia yang berjenggot panjang, memakai pakaian panjang, membawa bulan sabit di atasnya. Jadi bulan sabit. Ya. Mereka membuat hiasan gambar-gambar secara timbul dan pahatan-pahatan patung dari Tuhan mereka dan itulah yang mereka sembah. Kemudian Samas, pada orang shot asam, gitu kan? Nah, Samas itu dewa matahari dan Istar dewa kesuburan, cinta, perang dan seks. Ibu-ibu lawan hoyong subur, tak dia kasih Istar ini. Emang gitu, dia ceritanya gitu Pak ya. Kemudian ibu hancurkan nggak? Hancurkan Namrudnya aja mati hanya dengan seekor lalat. Ada yang mengatakan seekor rayap ayah masukkan karena irungna langsung sinta bisa hati keluar wae sampai Pak nempel di dia 40 tahunan lalu asup karena otaknya Pak. Allah hanya mengirimkan satu ekor hewan Pak tak gitu kan asup belok Pak diasup terus gurubuk di dia terus Pak sampai kan bersingkan hasil terkeluar di singring terkeluar akhirnya naon dia saking pusingnya tenurkan iya bukan anak karena itu karena temuk buar gitu kan akhirnya dia mati tergotak Pak hanya oleh seekor lalat hina Pak. Patungna aya tinggal sepotong. Makanya Bapak Ibu kalau ditakdirkan oleh Allah Bapak Ibu kaya raya mendingan ge jalan-jalan ke kieu Pak. Minta ke Allah, ya Allah aku tuh pengen kaya raya ya Allah biar bisa jalan-jalan ke kota-kota yang pernah diabadikan oleh Quran. Korea mah Bapak Ibu teu aya. Pak Cisung Sujungok mah teu aya Pak. Opa Sinca Otoke mah teu aya Bu. Iya. Otoke. Opa. Boleh ke Allah boleh. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang ada itu ada nanti Mesir. Nah Bapak Ibu kalau mau mah Bapak Ibu ekspedisi itu sebetulnya ke tempat Dajjal Pak. Katanya Aparhan mau ekspedisi dan saya akan tunjukkan petanya tapi saya nggak ikut ya. Ada 3 tempat yang disinyalir di sana. Ini Pak. Ada yang mengatakan Itali, Turki dan Inggris nah gitu Pak. Nah mending kadinya ekspedisi besar-besaran. Saya nanti kasih petanya tapi saya nggak ikut. Ya. Mau dipimpin oleh Apajar silahkan atau mau pimpin koalisi juga silahkan. Aparhan sebagai anggotanya mah enggak ya saya bahas pas semuanya ini silakan ke sana. Jadi maju bentengnya ada ini enggak gaib kok gaib mah atau apa Nabi Zulkarnain gitu gaib kata Nabi Zulkarnain saya minta tembaga, saya minta api dan saya minta besi, saya akan cor iya teh Pak bentengnya terbuat itu Pak. Nah Bapak Ibu silakan cari di dunia ini pasti ada itu ke sana tiba-tiba hawana beda pasti teh oh iya benteng anu dibangun teh lihat ke belakangnya berapa kilometer lihat ke belakangnya apakah jurang karena tidak bisa dilalui oleh Yajuj Majuj dan dikurung di dinya. Kata Rasulullah nanti di akhir zaman dia akan keluar seperti dia mencari ibunya
dan dia akan memakan siapa saja, akan membunuh siapa saja. Bandingannya kata Rasulullah, kalau ada manusia satu, nah mereka mah 1000 jumlahnya. Soki pak imam Quran Al-Kahfi, ketika si Majun ini mau nakol, dor, aduh capek, kalau maghrib, ya nggak sedih, besoknya nutup deh, utuh deh, takol deh, aduh capek kalau maghrib baik dia. Nah pas ke terakhirnya di takol, insya Allah kita besok bolongan deui. Pas ngomong insya Allah, maka kata Allah, kami tidak kembalikan lagi seperti semula bolong. Kata Rasul, di zaman Rasul bolongnya sudah seperti ini. Itu zaman Rasul 14 abad yang lalu. Bisa jadi ayeuna meureun sakieu kalau luar kabeh. Kalau luar, maka dia akan menguasai dunia. Nanti kapan-kapan saya cerita yang itu. Resep pasieun eta mah ya. Ayo ke sini aja dulu Pak. Di kaum Madian Nabi Syuaib tetap Pak. Nabi Syuaib komo penyembah pohon gede. Pohon gede. Oh. Ya, tuh. Di urang aya nu kitu teh. Pohon badak di Sarmah aya. Aya Pak tuh. Nama Ibu julukan Nabi Syuaib sang pator julukannya. Nabi Syuaib apa lengkap. Tukang mabok aya. Kemudian tukang berhala aya, perompak aya. Bapak Ibu, di zaman Nabi Syuaib lengkap maksiatna. Zinah aya, kemudian judi aya, kemudian ngarampok aya, terus kemudian narikan pajak aya Pak. Upeti bayarnya setiap ada barang-barang yang lewat, upeti itu pajak Nabi itu. Tapi ketika ditarikan pajak seperti ini, mereka tidak memberikan untuk jalan, ngamuk Pak akhirnya. Nah Nabi Syuaib diutus, ada kayak ceritanya. Nah mereka tuh Pak penyembah tuh, teli. Kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Soleh. Sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Berarti benar urutanana bahwa Syuaib setelah ini gitu tuh Ibu tinggali Pak tuh sirikna aya ini diabadikan, kecurangan dalam timbangan dan volume aya tuh tinggali, pajak 10% ini aya ya ini aya itulah tubuh orang pada 20% mah kan tubuh orang tebu 70% cai 12% pajak gitu mau ngerti Pak kan tubuh orang teh pas 70% berisi air 12% pajak sisana dosa gitu Pak teh tahunya iya Pak tuh peralikan pajak 10% tanpa ada timbal balik tuh ayat Arab. Jadi Pak, kaumnya banyak Bu julukannya, ada kaum Aikah julukannya, ada kaum Ras, ada kaum Madian gitu Pak julukannya. Itu julukan kaum Nabi Syuaib ini julukannya. Nah lihat Bu, kaum Ras adalah kaum penyembah berhala. Nama kaum ini diambil dari nama sebuah telaga yaitu Ras yang sudah kering airnya. Mereka adalah penduduk sebuah kampung yang terletak di dekat Yamamah yang bernama Palaz Samud tuh. Mereka menyembah pohon sanobar yang diberi nama Sahdirak. Secara bahasa memiliki arti raja pohon. Orang yang pertama kali menanam pohon itu budak Nabi Nuh anu nanam pohon eta teh salah teh kan tuh. Dan dari Yapit ini nanti akan menurunkan 9 anak. Dari 9 anak itu nanti akan lahir Ya'juj Ma'juj. Nanti berkembang anak-anaknya termasuk ke Indonesia. Berarti orang jeung Ya'juj Ma'juj sepupu atau Bu? Iya mah ka abdi teh susah teh ngacapuk. Kan ngacapuk ieu sejarah Bu. Kadi ibu tuh buat dulur eta teh.
Ieu mah kudu dibuka wae datanya. Nih saya bukakeun atuh. Mana? Tuh. Bapak Ibu tinggal dibukakan datanya tuh. Tuh. Ini Bu prediksi perkiraan penyebaran anak-anak Yapis. Tuh, Gomer. Tuh, Indonesia. Tuh, Yajuj Majuj. Tuh, ieu jeung ieu naon? Sepupu atuh. Tuh, sepupu. Tak ieu nu ari lanceukna mah. Ieu jeung ieu naon? Bapak percaya wae atau dah? Bapak Ibu siap? Nanti sesalaman mun papanggih ya. Dulur ya. Ini Bu, anak-anak Yapis tuh Gomer, lain gamer, Gomer. Ya. Gomer, Ma'juj, Madai, Yavan, Tubal, Masah, Tiras. 7 kita mau bukan 9 ya, 7 ya. Tuh, nanti ini menyebar. Ini Bapak Ibu ustaz dari mana? Nih, bisa Bapak Ibu mau nyari tah tafsir atau bari bukunya atau bari Pak punya kisah para nabi. Oh, sakit bawah tah kisah buatan atau bari mah. Bidayah wa Nihayah 22 jilid. Bidayah wa Nihayah, ai bidayah naon artina? Bidayah. Bibinayah sebenarnya. Bidayah itu artinya awal, wanihayah dan akhir. Cuma namun di Indonesia mah enakan ya judul bukunya awal dan akhir gitu. Iya, ini teh artinya teh bidayah itu awal, nihayah akhir. Nyen buku gitu Ibnu Katsir. Berarti awal dari mulai Allah menciptakan pena, menciptakan kalam Bu, ars, sampai nanti surga neraka buku ieu teh cerona teh Pak. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya buku ini, keren Pak. Jadi Ibnu Katsir merinci Pak dimulai penciptaan Allah kapungkeun nyiptakeun ars, nyiptakeun pena untuk menulis takdir. Semuanya yang ada dalam semesta ini ditulis dengan itu sampai nanti Pak sampai surga neraka. Tulis sadayana buku ieu namina Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir tuh belajar dimana? Nah ini Pak jenius orang ieu teh liar tuh Bu, liarnya jauh teuing ya, balik liar nya pan tadi hoyong terang teh ieu bahwa Yapis teh saha gitu kan tadi. Nah Yapis teh anak Nabi Nuh tuh, Yapis bin Nuh pasca badai topan di tepi mata air diberi nama Rauzian au bisa itu dalam bahasa barat nama yang ada mau iya kan Bu kita anak-anak Nabi Nuh teh berpencar upami sama nanti ke Arab, kalau Ham nanti ke Afrika, Yapis ke Asia gitu atuh pusing teh deui anak Nabi Nuh teh 8 salapan kamari 4 ya nu kahiji Kang Abi bisa di anak Nabi Nuh teh 8 salapan 4 nu kahiji Yam nu kadua Sam nu katilu Ham kaopat burger cenah geus nya nu kaopat Yapis Sam mohon maaf Yam lahir di daerah Kanaan, kita suka menyebutnya si Kanaan nama daerah eta mah tenggelam. Sisa berapa? 3 Sam, Ham, Yapis. Sam nanti menurunkan bangsa nanti para nabi itu semua dari Sam. Ham Ethiopia kulit hitam nantinya, dan Yapis adalah bangsa Asia, salah satunya nanti yang anak-anaknya tadi yang 7 menyebar kemana-mana termasuk Indonesia. Itulah Pak pola penyebaran teh liar teh baik tenawan terus lanjut ya. Nah Bapak Ibu tinggali
Sedangkan penduduk Madian dan Aikah adalah kaum yang tinggal di pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Berarti naon? Dekat naon? Palestina. Ya. Apa perbatasan di Mesir kan itu? Nah, Aikah adalah sebuah tempat yang berhutan di daerah Madian. Kemudian tempat itu dijadikan sebagai sesembahan oleh mereka. Mereka menyembah sebidang tanah gurun yang ditumbuhi pepohonan. Dewa yang mereka sembah itu selain Aikah adalah Baal. Ayeuna Quran teh aya Aikah aya, Baal aya, Ibu, Baal aya. Ya. Semuanya ada Ibu. Ya, Baal teh karasa. Kemudian Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu, Nabi Musa, di zaman Nabi Musa aya nyembah berhala. Ari Bapak Ibu pas Nabi Musa ngaluarkeun ti Mesir, si kaumna naon? Ya Musa, buatkan aku sebuah patung. Ya, jika kaum itu tuh gitu kan, cek Nabi Musa mah belagu jelema teh geus diselamatkeun ku Allah, masih keneh gitu. Tuh. Bapak Ibu, tinggal lihat selapnya. Si Samiri itu adikna Kemiri. Si Samiri ini Bapak Ibu, abi marot naosa kieu nama. Bapak Ibu, si Samiri eta kunaon ngabayangkeun patungna sapi. Al-Baqarah. Henteu Al-Baqarah mah teu kadinya. Si Al-Baqarah mah aya kaum anu dibunuh. Belum terjadi. Si Samiri mah pas keluar ti naon? Pas keluar ti Mesir. Nabi Musa mau diangkat jadi rasul, si Samiri ada mau patung, belum ke sana. Kunaon lembu. Henteu si Desta. Tapi si lembu. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, di Afrika, di Mesir itu salah satu dewa yang dikeramatkan teh sapi. Ya ucing. Ya, tinggal lihat kedap. Tinggal lihat serapnya kedap. Mana tadi teh si Samiri tanya. Tinggal lihat. Salah seorang umat Nabi Musa yang adalah Musa bin Samiri teh ieu nami asli nama tah. Nah, ia dikisahkan pernah membuat patung anak sapi betina yang terbuat dari emas. Telah membuat berhala itu untuk Bani Israel. Pergi menghadap Allah untuk menerima wahyu. Oleh Samiri dimasukkan segumpal tanah, diyakini tanah itu bekas dilalui tapak kaki kuda yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril tepa ketika si Fir'aun nyerang teh malaikat Jibril teh aya. Malah di hadis mah cenah malaikat Jibril tepa memasukkan memasukkan tanah ke Fir'aun. Pertama jadana dina laut pas ngudag Ibu, pas ngudag pan langsung tenggelam. Tah Jibril teh Pak langsung kita lapkeun ieu teh Pak bisa anu kitu cerita. Nah, cenah Bu, ketika ngudag-ngudag pan Jibril teh kieu Pak berdiri atuh. Kitu dina sejarah mah pas si ombakna teh pas ditenggel dibelah der pan belah lautan derek gitu kan. Jadi seri Bu. Jadi dua atuh. Tanah nu jadi 12 mah. Ieu rada malaweung ya geus tunuh. Iya mah. Rek jadi dinding teh. Jadi dinding. Tah jalan anu 12 mah. Kunaon Pak jadi 12? Lamun dihijikeun mah apa beneran nu kieu mah? Kenapa Bapak? Karena Bani Israil lamun dihijikeun mah apa beneran nu kieu mah? Hiji ewang ame tempat siweuh ya. Kali itu pak itu 12. Apa Nabi Musa teh Bani Israil? Bani Israil teh 12 suku bangsa. Bener ini. Kan Jack teh Jacob. Itu Pak tuh 12. Engke Pak pas minta air. Ya Musa, aku haus. Minta tuh ke Allah. Maka Musa pun meninju nanti memukul dengan tongkatnya itu batu. Tok.
maka keluarlah tuh 12 kunaon teh hiji moal pi benereun ke sarakah bikin hiji ewang tuh apaleun lanjut Pak. Tah kemudian lihat tuh malaikat Jibril ketika Musa dan pengikutnya menyeberang Laut Merah sehingga mulut sapi betina itu bisa mengeluarkan suara. Samiri membuat patung tersebut terpengaruh oleh agama Mesir kuno. Nah, ia meniru Dewa Hathor. Dewa Hathor itu salah satu dewi Mesir kuno disembah sebagai sapi dewata, sapi naon? Sapi dewa. Dan salah satunya di mereka itu tidak boleh dibunuh sapi teh. Mirip ke orang teh. Mirip teu kenging sapi eta dibunuh. Ke di urang naon? Nepi ka naon? Nepi ka kotoranna ge barokah. Aya Bu? Ada nanti ketika si sapi ini keluar atau bukan atau kerbaunya keluar diaburkan di tanggal 10 Muharram, dikeluarkan pas ke jalan, mohon maaf dia mengeluarkan kotoran diambil, wah ya barokah. Ada Bu? Di mana ini adanya? Tempat lahir saya. Di mana Bu? Di Solo. Saya itu Bu lahirnya di Surakarta, keturunan dewa apa? Saya di sana. Itu Bu setiap tanggal 10 Muharram si kerbau itu dikeluarkan, sapi itu keluarkan. Ketika keluar terus dia pas mohon maaf mengeluarkan kotoran, Pak boro-boro Ibu. Pas Pak boro-boro, barokah. Tah, Ibu. Tah. Dah kita mah ngomongna naon? Geus mereka mah barokah. Da susah sebagai pan diterangkeun lagi hese atuh. Bapak Ibu nih, mohon maaf, waktu saya ospek aja Pak, saya ospek ya di universitas, kan saya ada peternakan Pak, itu ke senior, aduh iya bang, rada beda iya, ya ospek teh, kami diajak ke kandang Bu, tengah poe, terus kita ngajanteng kia, terus datang senior, kamu udah siap, ada yang luka nggak ada, alhamdulillah Kang, udah, ambil Pak kotoran sa ember. Tanda kamu sekarang jadi anak kandang. Tina anak jelema jadi anak kandang tuh. Terus gitu mah Bu. Maka kami pun guling-guling di kandang. Emang gitu aspeknya. Terus ku senior kieu tetep ya berbekal kamu. Bebejanya itu tadi sapi itu, kotoran sapi. Masukkeun lamun senior nanya beja eta teh duit cenah. Senior nanya itu naon saku duit coplok belegu eta mah kotoran cenah. Da emang nyari kesalahan. Terus guling-guling emang gitu Bu. Tah urang mah kata nyambung, mereka mah ieu teh barokah. Nanti Bapak Ibu punten pisannya sok Bapak Ibu ngadoa Singsir Artos angkat ke Surakarta tanggal 10 Muharram. Disebutlah acara sekaten. Itu umuning iya dikaluarkeun bule iya teh kemudian lompatan wah apa boro-boro itu turun nih kotoranna panen itu ya ini dah kumaha deui atuh dah kitu ya lanjut ya masih aman Bu atau geus tuluh lanjut ya maksud mantak siang kunaon Ibu, saya nanya dulu sebentar. Bapak Ibu pernah nanya nggak Ari Samiri di payahan itu Nabi Musa? Nabi Musa itu Bapak Ibu tidak membunuh Samiri. Tingali berkata Musa, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Hei Samiri. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujukku. Maka berkata Musa, pergi, gitu. Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan ini hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku. Jadi diusir.
Musa itu kan moal aya jelema menyentuh kamu kutukanana teh. Jadi moal bisa interaksi, moal bisa geus dikucilkeun. Nah, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Naon? Patung anak sapi. Nah, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Sesungguhnya Allah hanyalah, Tuhanmu adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tah, Ibu mohon maaf, dengan kejadian ini ada orang yang berpendapat bahwa Dajjal itu Samiri. Iya, si Samiri itu kabur ke satu pulau, dan di satu pulau itulah dia dicangcang, tah gitu. Nah, dia tuh ada menyebutkan siapa Dajjal itu Samiri anu gitu, bahwa doib anu gitu. Itu siapa? Anu yang beranggapan ini kira apa ya teh. Kayak saya akan khusus bahasnya di bab Dajjal ini mah. Iya. Nanti soalnya kita lagi menerangkan ini dulu ya. Pan deket laut baharana itu teh. Itu baru nyebar bakatku ingin menghilangkan jejak diawurkeun itu teh. Nah, dan ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, hei kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu. Nah, dulu Bapak Ibu, taubatnya kaum Nabi Musa dari musyrik bunuh diri. Pada sisa mirip usir. Geus kan itu cenah gitu. Geus teu penting karena sisa mirip mah di akhirat diajabna. Ari ieu mah Bu, kaum Nabi Musa sebagai bentuk tobat diampuni ku Allah, tapi dengan syarat bunuh diri. Berat deh Pak. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diterapkan ayeuna mah. Bapak Ibu percaya zodiak we. Asmara akhir bulan kacau udah buka duit. Enak dagang lamun hayang payu perlukan. Ukuran ayah, itu kan perlukan oleh kunaon. Iya sebagai penglaris. Bapak Ibu lamun di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu udah mau ayah, bunuh diri Pak sebagai bentuk tobatnya. Tapi zaman Rasulullah kami hilangkan belenggu-belenggu itu. Tinggal tobat sing benar, insya Allah tampi tobat orang teh dan ulah sekali-kali deh. Ya. Terus Pak, tuh negeri Sabah. Sabah teh beh ditun Jogja. Wonosobo iya teh namanya naon cocokologi. Sulaiman itu diambil dari kata Sleman. Apa lieur atuh Pak? Ini bukunya terbit loh Pak. Mudah-mudahan ada penelitian lebih lanjut yang mau aya atuh mungkin neliti lagi. Itu bahwa Bapak Ibu bahwa negeri Sabah itu adalah Borobudur. Jadi Pak Borobudur teh itu teh negeri Sabah yang hilang yang dimunculkan lagi. Itu Pak. Bukunya saya udah baca kok itu. Di hadapan teh mudah-mudahan ada penelitian lebih lanjut. Sampai kaina neliti Pak hoream kan. Bapak pada neliti moal. Negeri Sabah lagi lain didinya tuh di Yaman. Nah, lihat Bu. Tuh. Kisah penyembah kaum Sabah itu terhadap matahari dan bulan, karena ketika Nabi Sulaiman ngabsen pasukan, Bu, kata Nabi Sulaiman ke mana? Pasukan izin awalnya burung hudhud. Sok dibaca teh Qur'ana. Aya burung hudhud teh aya Bu di absen ke mana si hudhudnya? Maka kata Sulaiman kalau dia datang kami akan hukum gitu. Dan temilu apel pagi. Benar. Terus gitu kumaha? Maka si Hudhud datang telat. Dicarekan ku Nabi Sulaiman. Hei Hudhud, kenapa kamu temilu apel? Ya Raja, kami ternyata tadi itu telat, kami itu lagi terbang ke satu tempat, ternyata di sana ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang menyembah matahari gitu. Maka kata Nabi Sulaiman, kirim surat yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Terus gitu juk bejakeun cenah. Katakan gerak Islam cenah gitu Pak.
mitos atau mutunduk itu teh Pak cek raja kumaha ieu jangan-jangan ieu si raja teh hebat luar biasa kalau saya perang dan kalah bubuk kabeh mendingan nyerah we gitu cerita singkat mah. Nah kemudian diondang pas mau diondang Nabi Sulaiman berkata cung di dia anu bisa mindahkan kerajaan anak maka kata Ifrit ini jin Ifrit pada ayat Quran ieu mah Bu kata jin Ifrit aku bisa Sulaiman sebelum kamu berdiri dari singgasanamu kata Nabi Sulaiman lila teuing aku bisa memindahkan sebelum kamu berkedip pas gitu tetap maka tiba-tiba eta si kerajaan sudah tampak muncul hareupeunana pindah dan dirobah ku Nabi Sulaiman ayeuna si Balkis ini pas datang aneheun naon aneheunana lain kurang ieu mah tiba-tiba lantainya sudah berubah menjadi lantai kaca dianggapna cai dipaka nyingsatkeun rokna pas kieu kata Nabi Sulaiman etat lantai cenah gitu aneheun dan ibu Nabi Sulaiman pernah mengadoakeun ya Allah berikanlah kami kerajaan yang setelah kami itu tidak lagi seperti ini. Bapak Ibu apa yang paling ajaibna di Nabi Sulaiman Bapak Ibu itu pot uningnya pot yang ada bunga pada udah masuk ke gemuknya ke tanah mohon maaf itu batu-batunya permata dan berlian juga udah masuk lara iseng sokot ya kayaknya dia udah masuk lara iseng nu gituan deh lumayan Nabi Sulaiman Pak aya nu kitu teh moal aya ini tuh Ibu ya tuh Nabi Ilyas si Baal yang tadi nih yang tadi Baal Bu tinggali yang di kaum tadi Madian kan ada yang Baal nih dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya wahai kaumku mengapa kamu tidak bertakwa patutkah kamu menyembah Baal tadi Ba'lan Baal itu berhala Bu itu kan itu ya tarik teuing ya dan mereka mendustakan pencipta Allah tuh dan Baal berhalana Bapak Ibu jadi itu cuma pergantian nama aja musyrik nama sama sebagai perantara dia kepada beres Pak terus Bapak Ibu hanya pergantian nama unggul polana sama Pak polana sama bahwa si berhala itu sebagai tawasul sebagai perantara dan dia mah yakin ke Allah nama pada kira mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah patutkah kamu menyembah Baal da si Baal ini tuh jawabnya da aku mah menyembah tetap ke Allah ini perantara kami Nabi Yunus apa Nabi Yunus yang kabur makan pausnya pan awalnya naon Nabi Yunus ngancam teh kalau kamu tetap musyrik hati-hati aja turun tuh Bapak Ibu ningali tuh Nabi Yunus itu diutus oleh Allah berdakwah di Ninawa itu kerajaan Assyria di mana penduduknya menyembah berhala Marduk Istar Nabu hampir mirip siapa Ibrahim pohodoi bae teh naon. Depan tadi si Marduk ini tadi siapa? Kan Ibrahim kan? Marduk, Istar, Nabu, Samas itu kan Ibrahim tadi. Sama Bapak Ibu terus-terusan. Tah, iya di Arab. Da Bapak Ibu mah apalna lata uja. Justru ieu nu baradag mah. Tuh. Asnam, Ausan, dan Ansob dari batu. Ini mah Asnam itu lebih umum daripada ya cina tuh. Ausan mah lebih umum daripada Asnam. Ini bisa berbentuk bisa tidak berbentuk. Itu maupun besar cina Pak. Iya sami tuh.
dari jenis bahan yang berupa makhluk hidup. Tah iya Pak, aya sonam, nama lainnya ada waton, aya nusub. Tuh, patung berbentuk manusia terbuat dari logam dan kayu, saminya dari dulu juga sama. Patung berbentuk manusia terbuat dari batu. Nah, batu karang tanpa sesuatu bentuk, tuh nusub. Nah iyalah Bapak Ibu yang terkenal na Hubal, patung pang gede-gedena, Lata, Uja, Manat. Lata itu dulunya orang soleh, setiap ada ibadah haji dia membuat adonan roti, yang besar banget adonan rotinya, kemudian dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang ibadah haji. Bager tuh Bu, bager Lata mah. Dia orang soleh iya ge Pak. Tetapnya orang soleh ketika meninggal dunia dia dikenang jasanya, disembah suatu saat mah sebagai perantara dia, karena ini orang soleh. Mirip tuh dengan Nabi Nuh. Berarti pola beda nama aja, polanya sama itu. Bapak Ibu anak itu tuh dah sama apa? Bapak Ibu mau ke kuburan, Bapak Ibu mau ke kuburan sama nggak? Tanyain Pak ke kuburan, iya teh perantara abdi, dari orang soleh, abdi mah bolongkotan ku dosa, makanya iya sugano enak, iya teh nepi ka Allah, aku mah masih banyak dosa, ku iya diantarkeunana sami. Ya, tuh Bu, terus aya Manaf, aya Julholas, aya Asora, kemudian Akafian, Al-Falas, Ya'bud. Tah, nyari orang yang berzina di Ka'bah wae disembah. Bu, ini teh dua orang ini teh laki-laki perempuan berzina di Ka'bah, Bu. Langsung kutuk ku Allah jadi batu teh. Nanti dibuang oleh penduduk Arab ke Sofa Marwah. Nanti datang Amr bin Luhai dibawa deui. Ieu teh Pak lagi orang yang berani melakukan perzinahan di jero Ka'bah teh ieu orangna. Ya, Bapak Ibu itu sahanya tuh sepasang kekasih dari Yaman dan mereka melakukan ziarah ke Mekah. Setibanya di Mekah dia masuk ke dalam Ka'bah dan mengambil kesempatan berzina. Hebat banyak waniannya, gagah ianya, kutuk langsung tak jadi batu. Picun Pak, orang Arab teh geuleheun, picun ke Sofa Marwah. Suatu saat ada Amr bin Luhai dibawa deui. Pak, orang Arab apaleun musyrik teu? Enggak. Pak, orang mohon maaf, orang Arab mah Pak itu tara musyrik awalna. Ibrahim agamana. Berhala mah produk impor Pak. Kebiasaannya judi, mabok, menikah yang tanpa henti-henti, tidak ada batasan. Itu Pak. Tapi Bapak Ibu dia memegang perjanjian kuat tahun orang Mekah waktu itu tidak pernah berbohong, hina nggak bohong teh Pak. Pada mah jahiliyah Pak. Tapi untuk nggak bohong, nanti ini saya bahas di surat Rasulullah ketika ke para raja semuanya. Rasul Pak ketika Hudaibiyah mengirim surat Rasul teh. Tah salah satu nanti pas ngirim surat ke Heraklius tadi sana teh aya tamu bernama Abu Sofyan. Abu Sofyan cenah teh ieu surat cenah nu ngaku-ngaku nabi. Ya benar cenah. Nah, isi nabi ieu cenah pernah ngabohong? Teu pernah. Umatna orang-orang lemah? Iya. Ketika orang lemah iya geus asup Islam, loba orang kaya asup? Iya. Abu Sofyan Pak, benar Anda tidak bohong? Saya tidak bohong. Di tradisi kami di Mekah itu hina orang ngabohong teh tah jahiliyah Pak. Jahiliyah teh Pak, bab nu kitu mah kitu. Bab ibadahna kacau. Tuh. Nah, Bapak Ibu, ini Pak dibawa ku Amr bin Luhai. Amr bin Luhai teh pas main ke Sam, pas tiba-tiba ke Sam ada orang yang lagi menyembah berhala, cenah ieu keur naon? Kami lagi ibadah cenah. Boleh dong aku cenah pangbuatkeun patung, dibawalah ke Mekah. Tah itu produk imporna. Terus tuh Bapak tinggali. Ad, Kutra, Auf, Kujah, Duar, itu berhala gadis Bu. Nah kemudian Riam, Rudo,
kemudian Al-Kabat, Sa'ad, Sam, kemudian Am-Anas, kemudian Ukayir, Num, Su'ar. Bapak Ibu, makanya di zaman Rasulullah, pas Rasulullah mau masuk ke Ka'bah, ada sekitar 360 berhala. Semua nak kieu eta Bu. Tuh. Tuh, tili. Dewa yang tidak pernah minum anggur tak ieu namina. Aya. Tuh. Bapak Ibu sip. Inilah Pak berhala dari masa ke masa sampai Arab. Berarti nanti di Ramadan saya akan tanya satu persatu. Ya. Anu 24 atau di zaman Nabi Nuh itu mohon maaf ini sebagai syarat ikutan 10 hari terakhir. Insya Allah kajian terjadi. Itu loh Ibu yang bisa saya jelaskan. Tuh Ibu syirik nah dia. Tuh ayah modern ayah. Bentar dulu. Nih Bapak Ibu, ini syirik modernnya. Ini syirik modern. Saya buatkan Pak. Nih tuh, ini kan syirik jadul. Tuh ada syirik jadul. Ayah syirik modern Pak? Mana? Tah. Nih syirik modernnya. Tuh sihir. Ibu pas dinikah ku suami, ibu kasihir teh? Nah, ibu nikah dengan suami, eta suami kasihir atau kapirpenan? Nah, kalau nanti akan saya jelaskan semuanya insya Allah ya. Kalau Allah kasih usia, dan insya Allah akan bahas semuanya biar iya syirik modern teh. Salah satu syirik modern adalah FOMO, ketakutan Bapak Ibu tidak mendapatkan informasi yang up to date. Siun. Ketakutan yang berlebihan itu bisa jadi syirik. Sip ya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.